Apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita mau merefinancing mobil kita? Cewek-cewek pada ngeliatin gue gitu karena tipe Q. Tapi Gitu. kan suka ada stigma, masih takut nih mas dengan istilah sekolahin BPKB gitu. Ya. Halo Sobat Seva, balik lagi di Roadcast, On Air On Road. Dimana lagi kalau bukan di YouTube-nya Seva by Astra. Dan hari ini seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol seputar otomotif, tapi dari sudut pandang keuangan. Oke Sobat Seva, penasaran hari ini kita bakal ngobrol sama siapa? Langsung aja kita hadirkan narasumber kita hari ini. Nah, ini Salah. udah datang tapi kayaknya ada yang salah ya. Salah Sobat Seva. Salah. Halo Mas. Oke, Kayak kursus itu deh. harusnya kan gue yang di sini. Bener. Kalau gitu kita tukar lagi. Let's go. Nah, ini baru benar. Iya, benar. Mohon seat belt-nya. Siap, Mas Jojo. Terima kasih. Gimana? Oke, sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kita udah bareng Mas Jojo, mungkin boleh kenalan dulu Mas Jojo. Yes, gua Trijoko Agung Wibowo. Mhm. Namanya lumayan panjang. Lumayan panjang. Lumayan panjang. Tapi nama panggungnya Jojo. Oke. Gitu ya. Dan gue di Seva ini sebagai Brandcom Department Head. Oke, siap. Pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Jojo tentang otomotif dari perspektif finansial. Kemarin jadi mudik nggak Mas? Mudik. Bareng kemarin? Mudik. Asik. Mudik kemana tuh? Emang gue sebenarnya sih kalau mudik tuh sebenarnya pindah-pindah tempat. Karena keluarga tuh lumayan banyak, nggak satu Domisili kota gitu ya. domisili, Oke. bener. Nah, tapi kebetulan gue tuh sebenarnya asli Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengahnya mana tuh? Jawa Tengahnya bokap tuh Semarang, nyokap Oke. Solo. Oke. Nah kemarin gue ke Solo kebetulan, gitu. Jadi Oke. lumayan seru ya. Berarti Cipali aja tuh ya, Lembang terus tuh ya. Lempeng terus. Kemarin naik apa Mas mudik Mas? Gue bawa Veloz, Oh. bawa mobil. Bawa mobil ya? Bawa mobil. Sip. Nyetir sendiri apa Itu sendiri. gantian? Itu sendiri. Top. Itu sendiri Top bawa. habis. Oke. Ngomongin mobil, sekarang kita udah ada di Toyota Zenix, Iya, Innova asik banget Zenix mobil. ya. Hybrid tipe G, di mana tipe G ini adalah tipe yang paling terjangkau di Oke. trim Zenix yang lain. Jujur ini pertama kali juga gue bawa Zenix Hybrid gitu ya, jadi emang butuh penyesuaian, cuman nggak terlalu lama sih kalau menurut gue, nggak yang kaget. Jadi kebetulan ya, sebenarnya kemarin Seva tuh habis jalan-jalan ke rumahnya Ridwan Hanif. Oh ya, Jadi coba iya. kalau teman-teman pada belum nonton gitu ya, YouTube-nya Seva by Astra itu ada kita tuh bertiga mobil. Jadi kita naik Zenix, naik Xenia sama Foxy. Sama kita tuh menuju ke rumah Ridwan Hanif. Oke. Nah, gue salah satunya sempat nyobain bawa Zenix kan. Sama Zenix tuh emang gila sih. Oke banget ya. Worth to buy banget sih Worth to menurut gue buy, ini mobil worth to tuh. buy banget. Dan ini tipe G ya? Even yang tipe G loh, hybrid yang base model lah bisa kita bilang ya. Tipe paling bawah gitu. Cuman Ini tuh nggak still. nyampe gope kan ya? Enggak. Nggak nyampe 500 juta? Enggak. 47 something. 47 something. 47 something. Tapi menurut gue ya, walaupun ini base model, ya Zenix is being Zenix sih. Iya bener. Mewah. Udah Type C juga ya. Yoi, fitur-fiturnya Type C juga. Terus kalau ngelihat eksterior, interior juga sebenarnya ya mungkin beberapa fitur dipangkas dari yang tipe V atau Q gitu ya. Yeah. Cuman basically sebenarnya sama kok, model dashboardnya juga mirip gitu ya. Mungkin yang beda kayak tombol-tombol AC gitu. Terus Hilang mungkin- aja nih. Iya, Hilang atas. Atap kaca hilang, atap kaca. Tapi worth it sih menurut gue. Oke banget. Masih oke. Oke banget. Dan pasti secara rasa kendaraannya juga nggak terlalu jauh sih, pasti ya. Karena ya base-nya sama-sama Zenix. Paling cuma beda di velg paling ya. Beda di velg, betul. Ini 16, yang di sana kalau nggak salah 18 ya. Apa 17 sih? Lupa gue detail. Nah, kalau biar nggak lupa, biar lebih tahu detail, buka seva.id. Bukan bro. seva.id. Itu komplit, speknya Yes. komplit semua, sampai harganya komplit. Jadi bisa dicek di situ, takutnya kita lupa-lupa. Bener, takut salah ngomong ya. Iya, Kan cek namanya kan orang tempatnya seva.id, para sobat Seva semuanya. Bener Sob. Oke. Nah, biasanya nih Sob, kalau habis mudik gitu ya, itu suka panik lihat saldo rekening. Asli. Ya, gitu. Kalau Asli. misalkan tadi lo kemarin ke Solo gitu kan, itu kan artinya ada biaya bensin, ada Iya, biaya betul. tol, belum Betul. di sana kita bagi-bagi THR sama bocil-bocil gitu kan ya, Bener. dan lain sebagainya. Banyak banget pengeluaran pasca Lebaran Bener. gitu. Dan biasanya setelah Lebaran itu trennya adalah penjualan mobil itu Tinggi naik ya? drastis Mas, Iya, tinggi banget gitu. Dan itu terjadi hampir di setiap tahun. Iya. Artinya itu kan ada sesuatu yang kemudian terjadi Iya. oleh
banyak orang, yang dialami oleh banyak orang dari sisi masalah keuangan. Benar. Kalau dari lo nih Mas, menurut lo, kalau misalkan setelah mudik gitu ya, kita harus menata kembali masalah keuangan, itu kira-kira ada tipsnya nggak sih Mas? Tapi sebenarnya gini sih, Raf. Kalau ngomongin mudik emang bener sih. Tiba-tiba, apalagi gue bawa 3 anak ya, kayak asli. jajan di rest area tuh kayak berasa. cuman waktu tapi kayak duit tuh kayak Yoi. lumayan ya. Bener. Kayak mau beli minum gitu Ah, ya. iya. Gitu. Terus ada pegang mainan gitu kan. Sebenarnya gini sih, Raf. Yang menarik itu adalah salah satu videonya waktu kita sama Ridwan Hanif ya. Mungkin nanti kalau bisa ditonton ya. Sebenarnya memang habit orang jadi ngejual mobil lagi atau boncos lah gitu kasarnya ya. Setelah mudik tuh emang ini banget lah, udah terjadi dan common gitu ya di sekarang ini. Iya. Nah, di video yang ngebahas sama Ridwan Hanif itu, dia tuh sebenarnya ngasih salah satu tips dan trik lah. Cara. Dan itu gue agak melakukan gitu ya, agak ngeduplikat. Dia salah satu hal yang menarik adalah ya lo ketika ngatur duit lo pas mudik, lo tuh kayak extend duit lo gitu loh. Oh, I see. Jadi dilebihin gitu ya budgetnya. Jadi kayak lo punya baseline-nya dulu nih, baseline-nya lo udah ada. Terus habis itu lo kayak, wah ini kayaknya gue tambahin deh sekian persen gitu. Nah lo tambahin sekian persen tuh akhirnya lo bisa nyantai lah gitu. Jadi ketika anak lo beli ini apa segala macam tuh bisa banget lah untuk lo iniin gitu ya. Nah itu malah dari pre-nya kan, sebelum mudiknya. Itu sebenarnya hal yang paling krusial sebenarnya. Even ketika lu pas akhirnya decide untuk beli mobil. Jadi ketika lu memang pas pengen beli mobil, lu harus pas sama kantong lu. Benar. Makanya kemarin Seva tuh pas kemarin Ramadan kita nama kampanye pas lahir batin. Gitu ya. Pas lahir batin artinya ya lu beneran harus ngejagain dan harus melihat situasi kondisi keuangan lu jangan sampai setelah lu mudiknya enak gitu ya, ketemu saudaranya happy, bahkan kayak mobil baru gitu ya. Mungkin itu pride itu masih pengen diangkat sama warga plus 62 ya. Mungkin ya, maksudnya kayak wah gue mobil baru nih, harus nih nunjukin apa segala macam. It's okay, tapi jangan sampai tadi bener kata lo Raf, maksudnya behavior itu terjadi di Indonesia dan solusinya apa gitu kan sekarang kan, maksudnya ya kalau emang ternyata gitu ya waktu kalian pas beli mobilnya tidak pas gitu ya, tidak pas lahir batin waktu lu mudik akhirnya beli, ya emang nggak ada salahnya lu kalau emang masih kondisi nyicil gitu ya, masih kreditnya masih berjalan, nggak ada salahnya take over kredit. Tapi mungkin please take a note gitu ya. Maksudnya kayak kalau misalnya ngambil kreditnya ya kalau di Seva kan terpercaya pasti ya lewat ACC, TAF gitu ya. Jadi emang kalaupun emang take over kredit ya mungkin coba didiskusikan lah dengan pihak yang eligible dan serius gitu ya. Jangan sampai yang abal-abal lah gitu. Maksudnya take over kredit. Asli. Iya benar. Karena ada Mas temen gua itu ya dia kasusnya sama gitu. Dia nggak sanggup untuk terusin cicilan mobilnya dan di take over kredit tapi di bawah tangan. Alias nggak resmi. Dengan catatan gini, ya udah Mas, kita pakai gentleman agreement aja, nanti saya terusin cicilannya. Saya terusin cicilannya, kita bikin surat perjanjian dan segala macam, ternyata cicilannya nggak dibayar 6 bulan. Dan dia akhirnya yang dikejar-kejar sama pihak leasingnya jangan gitu. kayak gitu deh. Nah itu teman-teman mesti hati-hati juga kalau misalkan emang kelihatannya prosesnya gampang gitu ya, daripada kita take over resmi itu kan butuh nanti ada survei lagi, prosesnya lebih panjang gitu ya, pencarian lebih panjang tuh. Demi kenyamanan rasa nyaman yang lebih panjang, mendingan ribet di awal deh gitu ya. Mendingan jelas di awal deh kayak Seva gitu jelas kan. dari awal, Pak. Jelas dari awal. Benar. Daripada lo yang instan. Tadi berarti yang pertama adalah itu take over tapi secara resmi. Yang legal lah gitu ya. Emang beneran bonafit gitu ya. Yang jangan trusted lah. Benar. Terus yang kedua sebenarnya sih konteksnya kalau yang sebenarnya kalau bukan lebih enak ya, tapi lebih pas kalau memang mobilnya udah lunas. Maksudnya mobilnya emang udah owned by us gitu ya. Itu jadi lebih leluasa lah gitu mau ngapain gitu. Cara simpelnya adalah jual kan. Pasti gitu kan. Jual putus selesai. Benar. Atau malah sebenarnya ya di Seva tuh sebenarnya bisa juga ngelakuin trade in sebenarnya. I see. Trade in karena kita kemarin kan mungkin episode sebelumnya ada setir kanan ya. Maksudnya kita bisa bantuin. Jadi gini, Raf. Trade in itu sebenarnya kan akhirnya lu bisa pegang cash lagi. Jadi kayak ketika lo jual,
sebagian aja lu jadi DP lagi. Iya. Akhirnya buat nyicil lagi gitu ya. Tetap punya mobil. Tetap punya mobil, Iya. even ganti, Bener, lebih bagus, lebih baru. dan lu punya Iya, cash sebagian gitu kan. Bener, Jadi bener. maksudnya trik kedua Oke. gitu kalau lu pengen cobain trade in gitu ya. Bisa juga kalau lu udah lunas. Tapi sebenarnya yang ketiga, kalau udah lunas adalah lu bisa gadein sebenarnya. Oke. Dan di Seva lagi-lagi ada refinancing, Oh, ada I see. fasilitas dana. Jadi ya BPKB mobil kalian bisa disekolahin bentar gitu Iya. ya lewat Seva, semua yang Seva yang ngurusin. Ya udah kalian terima cashnya. Oke, tapi Gitu. kan suka ada stigma, masih takut nih Mas dengan istilah sekolahin BPKB gitu Iya, atau iya. ke gadein mobil lah Iya. gitu ya. Nah itu boleh dijelasin nggak sih kalau di Seva itu biar sobat Seva yakin deh bahwa ternyata nggak semenyeramkan itu kok di Oke. refinancing gitu. Ya jadi sebenarnya gini sih, Raf. Yang pasti ya, pertama kan Seva by Astra ya. Betul. Maksudnya emang udah trusted company Iya, gitu lah ya. iya. Maksudnya again tadi kan kalau kita compare ke yang tadi omongan kita yang poin 1 adalah jangan sampai yang ke abal-abal, Betul, jangan sampai betul. yang tidak berizin apa Betul. segala macam gitu ya. Dan kita kan kerjasamanya juga sama salah satu company terbaik gitu ya Yoi, dari sisi finansial, which is ACC Betul, gitu ya, Astra betul. Credit Companies gitu ya. Jadi ya ini bukan pemain baru sob gitu Yoi, kan. Maksudnya yoi, kayak yoi. bukan Anak kemarin sore nih. bukan. Jadi maksudnya ya insya Allah ya, maksudnya kalau emang se-urgent itu butuh gitu ya monggo aja gitu. Iya, tinggal iya, submit iya. datanya, tinggal diinfoin mobilnya tahun berapa, terus mobilnya mereknya apa Iya, gitu iya, ya. iya. Ya nanti kita kan ada ininya lah. Ada akan- proses lebih ada lanjut lah proses ya. lebih lanjut ya, bener. Dan gue setuju banget Mas, jangan sampai even lu refinancing ya, Ya. refinancing jangan sampai ke entity yang abal-abal gitu. Bener. Karena banyak juga kasus gue baca-baca di Facebook, di Twitter gitu ya. Dia gadein mobil, tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Duh, BPKB-nya kan jadi kayak Aduh, gimana ya mau aneh. diambil tapi dia masih punya sangkutan, tapi di Iya. satu sisi dia mau bayar, dia udah nggak tahu bayar bayar kemana kemana. gitu Iya, kan. bener. BPKB juga nggak tahu akhirnya di mana. Bener. Nah itu kan ada yang tadinya mau untung ya malah buntung, Buntung, gitu yes. kan. Mobil lo jadi nggak ada suratnya, ibaratnya suratnya cuma setengah, Iya. dijual lagi lebih susah Lebih susah lagi. lagi, Gitu. bener. Makanya harus pakai yang trusted. Salah Bener. satunya adalah Astra. bener. Di Seva. Di Seva. Gitu. Nah, kalau untuk di Seva sendiri, Mas, ada nggak sih yang persyaratan atau gini deh, atau apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita mau merefinancing mobil kita gitu, in general? Syarat-syaratnya tadi ya, Raf, maksudnya mampir aja ke seva.id. Bener. Sobat Seva. Maksudnya Bener, emang bener. tuh semuanya udah detailin, tapi emang yang paling harus diperhatiin adalah umur tahun mobilnya. Oke. Iya, maksudnya umur tahun mobil. Dan sebenarnya gini sih, kalau ngomongin kondisi mobil gitu ya, kondisi mobil udah kayak gimana apa segala macam, fungsinya kenapa sih kita pengen tahu range waktu tahun mobilnya? Oke. Karena kan tuh sebenarnya ketika mobilnya makin tua, tenornya jadi akan semakin sempit. Oke. Nangkep ya? Nangkap, Maksudnya nangkap. kayak misalnya kayak mobil lu 2015, Nah, ya lu tandanya misalnya cuma bisa tahun atau 2 tahun misalnya, Iya, gitu iya, kan. iya, Tapi iya. kalau misalnya mobil lu tahun 2022, artinya kan lu bisa punya napas sampai 5 tahun tenornya, gitu kan. Maksudnya Bener. ya Meringankan itu, lah. Bener, gitu ya. bener. Ah. Jadi emang tergantung kondisi dan kebutuhan sih, balik-balik sih. Setuju, Maksudnya jangan setuju. sampai ya kayak bisa nih gue cuma setahun doang gitu, Iya, 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 tapi- mobilnya, iya, bener. iya kan, Iya. gitu-gitu. Gitu sih, maksudnya emang kalau lo pengen cobain fasilitas dananya Seva, ya mampir aja ke seva.id. Mampir, bener. Mampir seva.id, lihat di burger menu-nya tuh sebelah kalau lihat dari layar sebelah kiri ya ada Iya. garis 3 tuh, Bener. klik, itu ada button fasilitas dana. Dan itu isi formnya cuma ya 30 detik lah paling untuk bisa submit formulir untuk pengajuan Iya, fasilitas dana iya. untuk kemudian lu bisa Iya. masuk ke tahap selanjutnya gitu Bener, ya. nggak nyampe 2 hari lah. Nggak ngisi nyampe form. 2 hari. Bener. Bener, nggak nyampe 2 hari. Ngisi form. Iya sih formnya. Kalau pencairannya ya, tergantung. itu proses. Iya, tergantung. Udah di luar kuasa kami kalau itu. Tapi apa ya? Enggak dipersulit juga kan Mas ya? Enggak, Intinya enggak. selama datanya bagus, selama mobilnya juga masih masuk kriteria, ya kita juga nggak punya alasan untuk mempersulit sebenarnya Bener. kan. Dimana itu juga membantu Sobat Seva juga untuk bisa kembali mengatur keuangan yang kemarin lumayan ngos-ngosan nih. Habis mudik gitu Yes. butuh fresh money gitu ya, butuh uang yang sifatnya cash dan pastikan lu punya plan untuk ngembaliinnya juga gitu kan. Bener. Jangan sampai Iya, nih Sobat iya, Seva gitu ya. Yang penting gue pegang uangnya dulu deh sekian rupiah gitu Iya, kan. Terus bener. lo
bingung nih ntar balikinnya gimana, sementara let's say nggak ada penghasilan tetap misalnya gitu, atau bisnis lagi kurang bagus gitu, tapi nekat, nah itu kan mesti diperhatikan juga. Benar. Jadi kayak lagu Rhoma Irama nih, Raf. Kayak gali lubang tutup lubang. Terus habis itu kayak lagu Rhoma Irama lagi, Raf, yang judi. Gambling. Gambling menjanjikan kemenangan. Anyway, sobat saya Pak, kalau misalkan emang lo butuh refinancing, pastikan secara spendingnya bijak gitu ya. Artinya emang lo perlu banget untuk apanya tuh urgent gitu ya. Dan bijak juga dalam memikirkan gimana returningnya gitu. Karena ya kalau nggak bisa dibayar, ya kalau nggak bisa bayar ya amit-amit gitu ya. Kita pengennya juga semuanya lancar-lancar aja. Cuman kalau somehow lo nggak bisa ada terkendala di sana, ya kan rugi juga gitu kan. Mungkin mobilnya ditarik atau apa dan lain sebagainya. Bahkan bisa sampai ke BI checkingnya juga. Karena emang spirit Seva gitu sih, Raf. Sebenarnya ya, as a brand gitu ya, as a company ya. Kita tuh sebenarnya Seva ini kan, kita member of Astra gitu ya. Tapi Astranya yang mana, kita tuh sebenarnya Astra Financial. Maksudnya mungkin orang kayak, kenapa ya gitu? Maksudnya Seva tuh lebih ke otomotif, tapi kenapa menjadi Astra Financial part gitu ya? Karena konteksnya gini, Raf. Orang itu tadi yang tadi lu mention, orang tuh akhirnya banyak cuman memilih mobil berdasarkan pengennya aja, keinginan, sukanya aja gitu ya. Padahal sebenarnya dari sisi kondisi keuangannya nggak bisa gitu. Dan akhirnya tadi ditarik lah, akhirnya dikejar-kejar sama debt collector apa segala macam, amit-amit gitu ya. Nah, spirit Seva tuh sebenarnya ke arah sana. Jadi kalau lu sebenarnya pengen punya mobil, ya lu tentuin dulu budget lu tuh berapa, DP lu berapa, lu sanggup cicilan lu berapa lama lu bisa buat nyicil apa segala macam. Artinya kan dari situ lu tahu nih, oh mobil yang bisa gue beli itu ini. Dan bahkan waktu itu sempat lu singgung adalah Seva ada mobil bekas. Betul. Ya kan, di roadcast yang episode sebelumnya tuh sama setir kanan. Ya emang kalau lu emang budget lu belum pas untuk beli mobil baru, ya why not beli mobil bekas. Karena mobil bekas yang kita punya juga nggak yang abal-abal gitu kan. Maksudnya kerja sama kita sama setir kanan kemarin gitu kan. Dan kayak kalau ngomongin masalah finansial apa segala macem, tenang aja. Maksudnya Seva gini, Seva tuh kalau setiap ada, mungkin kalau lihat iklannya Seva segala macam ada promo gitu-gitu ya. Promonya Seva itu tuh bukan ngegantiin apa yang dealer kasih, Raf. Tapi kita nambahin. I see, added value. Contohnya, kita sekarang lagi ada cashback 2 juta misalnya. Itu tuh sebenarnya bukan menggantikan ketika lo misalnya, kemarin gue ke dealer A, dealer B, gue dapet nih cashback 20 juta gitu misalnya ya. Kita tambahin, 20 tambah 2. Bener. Jadi Seva itu sebenarnya nambahin untuk orang meringankan lah gitu. Tapi emang again, kalau emang itu dirasa tidak yang kurang nih, nggak pas nih gitu, coba aja cari yang mobil bekasnya. Gitu kan. Dan kenapa gue mengingatkan gitu ya, Seva ini adalah part of Astra Financial dan kita pengennya financial conscious lah gitu. Maksudnya jangan sampai ya tadi nih, kondisi orang beli mobil pas mudik kok mungkin pengen nunjukin lah ya keberhasilannya ke keluarga apa segala macem, tapi ternyata malah jadi boncos gitu di endingnya. Jangan sampai kayak gitu karena emang mobil itu kan bukan hal yang murah ya. Setuju Mas. Dan mungkin gue nggak tahu, gue bisa spill kali ya. After this kan sebenarnya Roadcast bakal ngasih tahu kalau pengeluaran beli mobil tuh nggak cuma beli mobil doang. Bener. Iya kan? Ada banyak hal yang mesti dipikirin lagi. Nah itu mungkin spill buat next episode ya. Jadi kayak ya nggak cuma DP sama cicilan, tapi sebenarnya at least entry point-nya Seva tuh ya itu. Gue punya kapasitas beli mobil tuh mobil yang mana sih berdasarkan budgetnya gue. Gitu sih Sobat Seva gitu. I see. Nah Sobat Seva, jadi poinnya gini, kalau yang dari dijelasin sama Mas Jojo, yang gue nangkep adalah, dan ini selalu gue mention di setiap episode, sejatinya ketika lo beli mobil adalah lo harus nambah kenyamanan. Benar. Gitu ya. Jangan sampai lo beli mobil tapi lo makin pusing. Nah itu sebenarnya bukan esensi lo punya mobil. Bukan. Gitu. Karena emang Seva itu kan pertama tagline-nya jelas dari awal ya. Betul. Jelas dari awal tuh maksudnya emang semuanya harus jelas dari awal gitu kan. Ya sama kayak kita mau menikahi istri gitu kan. Kita harus jelas ngasih tahu ke calon mertua kita segala macam gitu kan. Dan another things yang kita punya di Seva itu adalah mudah, aman, nyaman. Jadi mudahnya adalah ya mudah semuanya. Lu kalau mau lihat katalognya tadi ya, lu pengen tahu tipe G, tipe V, tipe Q-nya Zenix ya lu tinggal buka online aja gitu. Seva.id lu buka. Lu pengen tahu tadi refinancing syaratnya apa segala macam, buka aja. Mudah kan gitu ya. Aman dah pastilah, kita by Astra. Kita under Astra Financial means
semua holdingnya ACC kayak TAF apa segala macam tuh holdingnya Astra Finansial juga support. I see. Jadi emang aman Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. maksudnya tadi ya nggak abal-abal lah gitu Iya. brandnya. Nyaman lah. Iya. Maksudnya end to end-nya clear gitu ya. Ketika Setuju. lu tadi pengen beli mobil, lu pengen tahu budgetnya kayak gimana, ya lu harus hitung dulu, jangan sampai ngasal gitu ya. Setuju. Perhitungan budgetnya lu jangan sampai ngasal beli mobil. Tapi kalau ternyata amit-amit boncos, ya kita bisa bantu dari sisi refinancing, Betul. kita bisa bantu dari sisi trade-in. Iya, gitu iya, sebenarnya iya, sih. iya, iya. Gitu sih, Raf. Nah itulah artinya walaupun kita udah coba usahakan Sobat Seva jelas di awal, jelas dari awal, tapi kalau misalkan emang something bad happen, kita juga udah siapin mitigasinya berupa fasilitas dari Seva. Tapi asli ini mobil oke banget sih. Oke Enak kan, banget. Raf? Enak. Nggak, tapi beneran gue bawa ini yang kemarin pas kerituan Hanif ke Klaten nih. Itu enak banget sih. Bahkan gue cobain yang, gue terakhir punya Innova itu Reborn. Oke. Itu aja udah enak. Pas gue cobain ini, ternyata lebih enak. Enak banget tuh. Ternyata lebih enak. Iya. Ternyata lebih enak. Lo nggak nanya gue sih kenapa gue beli Veloz? Kenapa lu beli Veloz? Lo harus dipancing lo, Raf. Ya kan gue ini Oh, iya, mas, nggak first move anaknya. Pasif agresif. Iya, pasif agresif. Dipancing baru. Iya bener. Jadi mau gue jawab gak? Boleh dong, boleh dong. Boleh dong. Sarannya. Boleh dong. Nah, gitu. Nggak gini. Gue ada dua hal. Oke. Yang pertama adalah tadi gue melihat kondisi keuangan gue pada saat itu. I see. Zenix tadi salah satu pilih opsi. Oke. Bahkan gue udah kayak 90% Zenix. Waktu itu ya. oke, Kayak oke. udah 90% deh kita Zenix aja lah gitu. Itu ngelihat dari jumlah anggota keluarga gitu Benar. kan. Terus kebutuhan kayak lo mudik setiap tahun benar. segala macam Terus kayak gitu kan. abang gue juga pakai Innova. Oke. Terus kayak wah emang udah Keluarga Innova. banget iya, nih, gitu kan. Terus kayak wah, enak banget lagi gue test drive segala macam enak gitu ya. Hmm. Tapi balik lagi gue akhirnya yang kedua adalah gue melihat pas pada saat itu gue harus bayar anak sekolah. Oke. Jadi apa namanya ya gue konsultasi lah ya sama Menteri Keuangan gue di rumah. Oke, gitu ya. Gue oke. punya Menteri Keuangan gue di rumah. by the way. RI 1 itu udah. RI 1. Menteri Keuangan apa R1? Kalau gue dua-duanya semua. Polda, polisi dapur deh dia, Polda tuh. Menteri Keuangan RI 1 semua tuh beliau. Dihantam nih, kita kan sipil Iya kalau di bener, rumah. bener. Nah, gue konsultasi lah gitu ngobrol ya. Tapi maksudnya jadi make sense gitu. Maksudnya angle-nya adalah ya enak sih nyaman di jalan apa segala macam gitu ya. Nah tapi sebenarnya kita ngitungnya nggak cuman saat belinya kan. Betul. Tapi after that seperti apa gitu. Ya pada saat itu gue harus bayar anak sekolah. Oke. Jadi maksudnya gue jadi harus ada spare Ya. yang gue bisa tahu oh ini bisa akhirnya gue alokasin ke yang lain gitu sih, Oke. Raf. Jadi emang kalau ngikutin ego ngikutin Iyalah, pengennya iyalah. udah pasti nih mobil saya pak Iya, gitu. bener. Tapi ya gimana ya. Instead of lu maksain, Bener, kemudian bener. pusing gitu kan, anak harus sekolah gitu. Betul. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah ya istri selalu benar. Iya bener, iya bener. Nanti abis itu dibalikin ke poin pertama. Iya, isi selalu bener. Nggak, karena gini, konteksnya apa ya? Kalau gue mobil di rumah itu almost 90% tuh yang pakai istri gue. Oke. Karena dia yang tiap hari nganterin anak gue sekolah. Oke, Gitu I ya. see. Maksudnya kayak jemput, nganterin apa segala macam. Dan pada akhirnya adalah gue akhirnya test drive dua-duanya gitu ya, Veloz dan Zenix. Ya gue menimbang-nimbang gitu. Istri gue dan rumah gue masih di dalam gang gitu ya. Oke. Jadi kayak istri gue memperhatikan kondisi itu juga. Jadi Iya, kalau iya. gue dalam gang, gue nyerempet-nyerempet baret, terus gimana? Kos lagi, Kayak gitu gitu tuh kan. maksud gue Iya, ya. iya, Ya emang semuanya harus didiskusikan dan harus dihitung gitu ya. Betul. Secara rinci gitu sih. Betul. Raf. Dan karena yang pakai beliau kan jadi ya keputusannya udah. beliau bener, kan gitu. bener. Siapa tahu lebih senengnya yang agak kecil nih. Iya maksud gue mengeluarkan uang yang lumayan savingnya jadinya bisa sampai 100 juta. Iya. Bener kan? Bener, Maksudnya bener, kayak bener, tipe bener, tertinggi Veloz dengan tipe yang base-nya Zenix. gitu ya. Gue jadi punya saving 100 juta, gue punya luasa untuk ya tadi buat bayar anak Iya, sekolah. iya, Gue iya. buat ada dana darurat gitu kan segala macam gitu. Ditambah lo dapat mobil yang nggak jelek-jelek Nggak jelek. banget, iya, nggak lah, jelek sama nggak sekali lah. bahkan. Nggak jelek. Dapat Veloz Q ya, Q Veloz Q. TSS kan. Q. Iya. Anyway, tapi Zenix, Veloz ataupun bahkan let's say lo baru sampai gue sanggupnya Agya. Iya nggak Ya, ada nggak masalah apa-apa. juga, Nggak nggak ada apa-apa. masalah juga. Yang penting mobilnya bisa mengakomodir kebutuhan lo. Ya. Dan lo bisa mengakomodir kebutuhan mobilnya dari Bener. mulai cicilannya, Bener. perawatan dan segala macem lah. Bener. Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Yes, ya maksudnya ya mobil karena kebutuhan ya. Raf. Betul. Maksudnya gue gini. Betul. Kebetulan Veloz tuh mobil gue ketiga. Oke. Selama gue maksudnya punya keluarga gitu ya, punya keluarga sendiri. Veloz tuh mobil gue ketiga. Oke. Mobil pertama gue tuh city car Oke. dan LCGC.
I see. Maksudnya emang ya nggak apa-apa gitu, Iya, nggak karena apa-apa juga. karena konteksnya dulu saat itu gue membutuhkan untuk mobilitas yang tinggi, gue untuk Jakarta Bandung gitu ya, untuk keluar kota gitu kan. Terus gue udah punya anak 1, 2, akhirnya gue butuh yang 7-seater. Oke. Akhirnya gue gantilah yang 7-seater gitu ya. I see. Ya terus gue melihat teknologinya, kebutuhannya, terus kayak nyari iritnya segala macam gitu ya. Terus gue pengen tahu lah teknologi sekarang tuh arahnya kemana segala macam gitu ya. Jadinya tuh gue begitu terus tuh, Raf. Maksud gue harga mobil baru yang gue punya, gue jualnya tuh juga nggak jatuh kan. Iya. Maksudnya kalau gue setahun, 2 tahun, 3 tahun pemakaian, bahkan gue mobil pertama gue 5 tahun tuh, lo tau gak turunnya berapa? Berapa? Cuman 5 juta. Serius lu? Dari harga baru? Gila. Jadi gue memakai 5 tahun. Hah? Ya maksudnya mungkin gue juga hoki juga kali ya mobil yang pertama gue ini. Gue Tapi lo tuh beli dari baru? baru beli di dealer gitu kan? Gias gitu. Oh, Kayak lagi ada event gitu. Seva by the way bentar lagi di Gias ya. Iya. Tahun lalu soalnya di Gias. Gitu. Masuk terus ya Masuk jualannya. terus. Juni jangan lupa. Mantap. Emang kalau misalkan ngomongin mobil itu nggak bisa kita pisahin dari finansial. Makanya Roadcast ini itu hadir untuk bisa membahas dari sisi otomotif, tapi dari sisi keuangannya juga. Gitu. Kita nggak akan bahas yang spek detail kayak gimana karena itu banyak yang udah lebih jago lah mas bahas-bahas kayak gitu kan. Nah, kita pengen ada juga sih di Seva tipis-tipis. Ada. Nah itu yang lebih jago di sana. Kalau kita pengennya mengedukasi sobat Seva supaya bijak dalam membeli kendaraan khususnya mobil. Oke, kalau misalkan emang mau lihat konten-konten yang review mobil itu ada di tips tipis-tipis. Infotomotives, benar. Infotomotives gitu ya. Kalau misalkan emang mau lihat yang modifikasi itu ada Godaan Lelaki. Benar. Jadi kalau misalkan mau bahas otomotif tapi disangkut pautin sama finansial, ya Roadcast. Tempatnya. Benar. Gitu. Kita juga ada review-review mobil baru kan. Godaan mobil baru. Godaan mobil baru. Banyak nanti episode-episode baru. Pokoknya cek aja deh di YouTube Seva by Astra. Di situ udah ada playlistnya juga. Sobat Seva mau nonton yang mana udah tinggal pilih di situ. Dan kemarin sempat ada road trip juga ya. Ada 3 mobil tuh. Zenix, Xenia sama Foxy. Itu bisa dicek juga karena konsumsi BBM-nya ternyata mobil ini nih, si Zenix ini kalau dibawa keluar kota tuh mantap deh pokoknya. Iya benar. Luar biasa deh pokoknya. Itu mungkin orang lihat banyak ya, wah tetapnya boros gitu misalnya. Tapi tuh kondisinya ya, emang kita di jalan tuh ada ngebejeknya. Maksudnya kayak nggak konstan lah gitu. Maksudnya masuk hybridnya tuh ya karena ketika kita gas kan jadi masuk ke power lagi kan. Jadi banyak kondisi yang seperti itunya lah. Jadi maksudnya emang irit apa enggaknya mobil satu berapa segala itu memang balik lagi tergantung cara nyetir mobilnya. Benar. Ya maksudnya emang mobilnya mendukung. Mobilnya mendukung banget. Maksudnya untuk mobil sebesar ini gitu dengan cc sebesar ini ya kemarin tuh oke banget sih. Iyalah sih. Mas. 1 banding pit. Nah, nonton aja deh. Nonton. Benar. Berapa tuh? Penasaran. Berapa? Tapi lu mudik gak sih, Raf? Kebetulan enggak. Mau ikut gue mudik gak? Boleh deh. Tahun depan ya? Tahun depan gue kayak takbiran kayak Mas Jojo. Iya, gue butuh driver. Gue udah bawa koper nih Mas kebetulan. Lu anak berapa sih? Gue anak 1. Nambah? Mau? Enggak, dulu. Kenapa sih? Sementara, enggak satu dulu. Karena gue menganut prinsip quality over quantity. Oh, tapi banyak anak banyak loh. Iya, memang. Cukup gitu, cukup. Banyak anak banyak. Ya, anak banyak memang. Iya, memang banyak. Banyak bener. Gue sama istri gue kayaknya 1 dulu deh gitu. Kalau kata orang Jepang kan 1 is too much ya. 1 aja udah kebanyakan. Bener. Gitu. Jadi gue fokus aja dulu deh yang 1 ini. Banyak anak banyak. Gitu. Gue berhenti sampai itu harusnya rezeki kan. Iya, banyak anak banyak. Banyak aja, banyak isi sendiri aja. Ya pasti. Potensi resiko ada gitu kan karena yang namanya banyak anak ada yang jatuh, ada yang sakit gitu. Bener. Tapi banyak berkahnya juga. Tapi banyak berkahnya pasti dong. Harus dong. Karena yang namanya anak itu pasti bawa rezeki. Iya benar. Tapi lu istri 1? Baru 1. Oh, baru? Mau? Enggak, udah cukup. Ya, halo istri pertama saya. Istri pertama, siap. Gue kalau kenalin bini gue gitu, kenalin nih istri pertama saya gitu. Harusnya lu istri terakhir saya gitu dong. Kalau istri pertama kan udah valid, karena memang yang pertama kan. Ya. Kalau terakhir belum tentu belum tahu. Ya mudah-mudahan yang terakhir. Kalau ngomongin bawa anak ya, emang paling bener tuh pakai car seat. Oh ya? Iya. Karena maksud gue gini, mungkin di awal tuh emang agak lumayan painful karena lu kayak harus tega sama anak kayak maksudnya orang nggak terbiasa ya. Tapi nangis lah apa segala macam. Tapi sebenarnya ya pertama kenyamanan anaknya itu sebenarnya lebih enak, Raf. Oke. Terus
Yang kedua, keamanan si driver, gue ngerasa safety kan. Oke. Maksudnya kayak, oh ya anak gue udah di posisinya. Iya. Dan surprise ini setiap anak gue di car seat tuh selalu tidur. Oke. Maksudnya emang nyaman artinya. karena emang enak gitu. Nah kalau ngomongin car seat, Seva juga punya video tentang car seat nih. Klik di sini nih. Di mana? Sini. Ada juga tuh. Ada. Terus aja terus ya. Ada. Nah itu hal-hal yang tadi ya ngomongin balik lagi ke temanya finansial gitu ya. Ya hal-hal yang ketika lu beli mobil terus mudik enak ngeluarin duitnya biaya segala macem, tapi hal-hal yang kayak gitu malah nggak lu pikirin jadi sayang aja sih gitu. Bener. Nah itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Bener. Pengeluaran yang tadi termasuk tuh bocorannya car seat itu juga kalau punya anak itu kan jadi relatif ya. Kalau lo belum punya anak atau belum berkeluarga, ya udah jadi nggak penting. Ketika lo punya anak itu kemudian variabel yang jadi sangat penting untuk lo punya. Bener. Gitu kan di mobil. Dan banyak pengeluaran lain yang harus dipikirin juga ketika lo beli mobil. Makanya kita bukannya pengen, ya karena kita jualan mobil, kita bukannya pengen yang penting lo beli mobil sebanyak-banyaknya. Bener. Gitu, tapi kita pengen lo beli mobil sebijak-bijaknya. Bener, yang pas lah gitu, semuanya, yang pas lahir batin. Bener. Anyway, waktu mudik pakai Veloz tuh gimana mas? Keluarga happy? Apa nyaman? Apa ada kendala gitu Pak? Ketika... Aman, alhamdulillah. Maksudnya gini, karena jadi gini, menariknya waktu gue kemarin mudik gitu ya, gue tuh konvoy 2 mobil. 3 keluarga, 2 mobil. Jadi kayak gue bertiga saudara gitu ya. Abang gue yang satu ini nomaden. Jadi pindah-pindah mobil. Jadi kayak dia jadi kayak apa namanya? Aplusan lah. Aplusan driver. Jadi dia yang kayak iniin gitu ya. Jadi gue konvoy sama Innova, abang gue Innova lama gitu ya, belum yang Zenix, gue sama Veloz. Ya abang gue yang satu ini kan jadi juri kan. Bener. Iya kan. Jadi, karena dia bisa bandingin dua-duanya. Bener. Wah dia bilang sih ya emang mobil tuh emang sebenarnya didesain untuk ya lu nyaman. Bener. Jauh gitu kan. Maksudnya ya kebetulan brand yang kita bawa sama-sama Toyota gitu ya. Ya jadinya abang gue nih ngerasa kayak anjir gue bawa Innova ya tenaganya ada gede segala macem gitu ya, tapi mungkin kalau dilihat dari sisi konsumsi bahan bakar Veloz enak banget, terus kayak teknologinya gue mundur ada 360 apa segala macam kayak gitu lah, maksudnya plus minus kan, maksudnya jadi kayak ya intinya ketika lu punya mobil apapun itu mobilnya ya Raf, maksudnya tadi kayak CG apa segala macam tuh ya udah worth to buy aja sih, maksudnya kalau budgetnya ada ya sikat aja gitu. Dan kalau misalkan lo udah terlanjur punya gitu ya, terus lo selalu ngelihat yang lebih bagus ya nggak ada habisnya juga. Lagi-lagi sih setiap mobil tuh pasti ada keunggulannya. Setuju. Bahkan sebenarnya mobil tuh sama kayak jodoh kali ya. Maksudnya kayak cewek itu nggak bisa lu samain kan semuanya kan. Maksudnya belum tentu yang paling bagus itu yang paling cocok buat lo. Bener. Bener. Maksud gue kayak tadi gue menceritakan keistimewaan istri saya gitu ya. Yang mungkin semua orang di luar sana, oh gila istri Jojo bla 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 bla. Tapi mungkin kalau yang dia mengidolakan istri gue nikah sama dia belum tentu jadi cocok. Iya, benar. Setuju gue. Jadi kayak mobil gitulah. Maksudnya kayak ya lu jaga mobil apalagi ya ketika lu tadi duitnya lu pas gitu ya. Pas lu beli mobilnya pas duitnya nyicilnya enak atau mungkin lu bisa lunas segala macam tuh lu jadi kayak ada kepuasan batin kan. Jadi kayak ketenangan juga kan. Iya, ini kayak mobil gue nih gitu. Jadi lu fulfill gitu loh kayaknya. Oh, emang punya mobil emang udah face-nya gue nih. Udah fasenya gue punya mobil gitu. Bahasa kerennya sense of belonging. Sense of belonging, betul. Terus kayak ownership lo jadi kayak lebih ya gitu lah, lebih bagus lah, lebih tinggi lah. Bener. Sekali lagi Seva itu pengen lu itu jadi pembeli mobil yang bijak. Bener. Gitu. Nggak gerasak gerusuk gitu ya, nggak yang mengutamakan gengsi, yang mengutamakan kemauan segala macam. Kita pengennya lo punya mobil itu karena emang lo kebutuhan dan demi ketenangan lo juga dan keluarga pastinya. Gitu kan. Makanya kita punya yang namanya ada loan kalkulator. Gitu kan, itu untuk melihat apakah penghasilan lo sekarang itu cocok sama mobil yang mana. Duit yang lo punya tuh cocoknya yang mana segala macam. Bener. Lo ambil tenor yang berapa lama, DP yang seberapa besar dan lain sebagainya itu ada di loan kalkulator. Jadi lo udah nggak perlu menerka-nerka lagi gitu ya. Jadi karena semuanya jelas dari awal. Nah, loan kalkulator itu kan buat ngitungnya kan. Terus kalau ditanya kan terus variasi mobilnya kayak gimana? Benar. Kita ada car discovery platformnya. Jadi kayak ya lu segudang mobil yang ada gitu ya. You name it lah brandnya, maksudnya Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, Peugeot. Sekarang ada Hyundai, di Seva gitu. Dan kalau mobil lain gimana non brand yang tadi gue sebutin tadi gitu ya. Ya lu lihat aja used car-nya karena ada setir kanan. Gitu kan maksudnya? Bener. Variasi banget car discovery-nya kita. Dan tadi ya loan kalkulator tadi sih, Raf. Loan kalkulator itu nggak cuma buat ngitung.
Tapi sebenarnya itu ujungnya adalah buat instant approval. Oke. Jadi instant approval itu adalah fungsinya lu itu jadi nggak ada quote unquote nggak ada BI checkingnya lagi. Jadi kayak karena kita udah connect kan sama company kita dari Astra Financial lain gitu ya. Itu udah integrated semua tuh ya. Semua. Karena jadi kalau udah Astra. Bener. Jadi kalau lu udah cocok, angkanya cocok, lu bisa langsung ngajuin approvalnya, bisa langsung instan. Goks, top sih. Gitu. Top sih. Makanya nih Sobat Seva, kalau misalkan emang udah mantep, perhitungannya udah mantep, pertimbangannya udah mantep, nggak usah lama-lama lagi, langsung buka aja seva.id. Di situ lo bisa cari mobil yang lo mau, yang sesuai sama kebutuhan dan juga kemampuan lo. Gitu. Kalau misalkan emang masih belum cukup uangnya, bisa nabung lagi atau mungkin lo bisa cari mobil yang tiernya di bawahnya lagi. Bener. Gitu. Jangan dipaksain pokoknya intinya. Bener. Oke Sobat Seva, tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Mas Jojo. Thank you very much Mas atas insight-nya luar biasa. Sorry banget kalau tadi kita selipin bercanda-bercanda dikit. Wajar lah ya biar nggak stres juga saat macet. Bapak. Wajar bapak-bapak. Jangan lupa untuk cek Seva by Astra di YouTube dan di sosial media lain karena banyak banget konten-konten otomotif yang bisa lu tonton di sana, dari mulai godaan mobil baru, infotomotips, ada godaan lelaki, ada garasi wanita nantinya baru. Tungguin, pokoknya jangan sampai kelewatan setiap episodenya karena di sana bakal banyak banget informasi yang bisa lo dapat. Jangan lupa untuk komen kalau misalkan lo ada usul atau ada tips atau ada rekomendasi bahasan yang mau kita bahas di sini bareng expertnya. Di komen aja, jangan lupa share, like dan juga subscribe untuk yang belum subscribe. Bener. Gitu. Pokoknya cek aja semua sosial medianya Seva by Astra. Gua Raffi. Gua Jojo. Jangan lupa untuk saksikan terus Roadcast. Hit the road with Roadcast. Dan Seva jelas dari awal. Bye. Bye.